Bab 2111. Saranku kamu mengubah ayahmu. 1. Diculik. Pedang kultivator memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Pria berbaju biru mendesah dengan suara rendah, "Orang ini." Pedang kultivator tersenyum dan berkata, "Sepertinya ada masalah, haruskah aku pergi dan melihatnya?" Pria berbaju biru ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Biarkan dia mencari tahu sendiri." Pedagang kultivator berkata, "Seharusnya tidak mungkin dipecahkan, jadi datang mencarimu." Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Kakak Xiao, kita tidak punya banyak waktu. Dia harus tumbuh dewasa. Jika Destiny dan aku masih membantunya seperti itu, dia tidak akan dapat tumbuh dalam hidupnya." Pedang kultivator berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Ya." Pria berbaju biru berkata, "Ayo pergi." Pedang kultivator ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tunggu dulu." Pedang kultivator menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jelas pria berbaju biru itu masih khawatir. Darenso. Gadis kecil berbaju merah itu sedang duduk di atas batu di sampingnya. Kedua kaki kecilnya bergetar lembut, di tangannya ada buah-buah spiritual yang setengah digerogoti. Di depan gadis kecil itu, kaisar mayat hidup sedang menari. Itu benar. Kerangka sedang menari, dan dia melakukannya dengan cukup baik. Harus mengatakan, pemandangan ini sangat aneh. Ekspresi Aro di samping sangat serius, siapa kaisar mayat hidup ini? Jutaan tahun yang lalu, itu alam tanpa interupsi. Dan itu adalah master yang tak terkalahkan, yang menari di sini saat ini. Siapa gadis kecil berbaju merah ini? Apakah Kaisar Dewa Darenso? Aro penuh keraguan, tetapi dia tidak berani bertanya saat ini, karena takut menyinggung gadis kecil itu. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua tiba di Darenso. Dia berjalan ke arah Aro dan dengan hormat menyerahkan penyimpanan cincin. Di dalam penyimpanan cincin, ada 10 miliar kristal jiwa. Aro menyerahkan penyimpanan cincin kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu meliriknya, lalu menyingkirkan penyimpanan cincin, berkata, "Ayo pergi." Aro sedikit mengangguk, berbalik dan pergi. Ketika dia melewati Mileye, dia berhenti tiba-tiba, lalu menoleh untuk melihat Mileye, "Di mana keluargamu?" Mendengar ini, Mileye tiba-tiba merasa sedih. Karena ayah tidak membalas. Aro menepuk bahu Mileye dengan ringan, "Hati-hati." Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Pada saat ini, gadis kecil itu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye juga tidak berbicara. Pada saat ini, gadis kecil itu berdiri dan berjalan ke Mileye. Buah spiritual di tangannya telah berubah menjadi belati di beberapa titik. Belati inilah yang baru saja membagi tubuh Kaisar Yan menjadi puluhan ribu keping. Gadis kecil itu memandang Mileye, kasihan hantu. Saat dia berbicara, dia akan bergerak. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Gadis kecil itu menatap Mileye tanpa bicara, tetapi Mileye sudah merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. "Lihat ini, apakah ini bernilai 10 miliar kristal jiwa?" Menara kecil langsung melompat, "Majikan muda, kamu sangat kejam. Beraninya kamu menjualku." Mileye. Di depan Mileye, gadis kecil itu melirik menara kecil. Dia mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak sepadan. Mendengar ini, menara kecil geram, "Kamu benar-benar mengatakan aku tidak berharga. Aku adalah menara nomor 1 dunia puluhan ribu surgawi." Mileye mengangguk dengan cepat, "Aku bisa bersaksi dia menara pertama dunia puluhan ribu surgawi."
Gadis kecil itu melihat menara kecil lagi, menggelengkan kepalanya lagi, tidak berguna. Mileye. Menara kecil ingin mengatakan sesuatu, tetapi gadis kecil itu memotongnya tiba-tiba. Boom. Menara kecil bergetar hebat dan terbang keluar, tapi tidak rusak. Melihat pemandangan ini, gadis kecil itu mengernyit sedikit, merentangkan kedua telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Dia melihat menara kecil, dan saat berikutnya, dia langsung memasuki menara kecil itu. Di menara kecil, gadis kecil itu melihat sekeliling, dan segera, dia sepertinya menemukan sesuatu, dan mengerutkan kening lagi. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu menyipitkan matanya, dan dia menemukan anjing laut. Segel yang ditinggalkan pria berbaju biru. Gadis kecil itu tiba-tiba memotong dengan pisau. Boom! Ruang hampa tiba-tiba bergetar hebat, tetapi segel tidak merespon. Setelah hening sejenak, gadis kecil itu meninggalkan menara kecil. Dia hanya menatap Mileye tanpa berbicara. Mileye merasa sedikit kulit kepala mati rasa. Wanita ini tidak dapat membuka segel yang ditinggalkan oleh ayah, tetapi pihak lain jelas bukan sesuatu yang dapat dia lawan sekarang. Gadis kecil itu tiba-tiba berbalik dan pergi. Mileye mengerutkan kening, sedikit bingung. Selain itu, kaisar mayat hidup menatap Mileye, dan kemudian dengan cepat mengikuti gadis kecil itu. Mileye sedikit bingung, mengapa gadis kecil ini tiba-tiba berhenti. Dia benar-benar merasakan niat membunuh gadis kecil tadi. Pihak lain ingin membunuhnya, tetapi karena suatu alasan, pihak lain berhenti lagi. Tanpa banyak berpikir, Mileye memutuskan untuk menyelinap pergi terlebih dahulu. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, "Jika aku jadi kamu, aku akan tetap di sini." Mileye menoleh untuk melihat, dan kaisar mayat hidup yang baru saja pergi telah kembali. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa?" Kaisar mayat hidup berkata dengan lembut, "Ada mayat hidup di mana-mana di luar. Jika kamu keluar, kamu akan dipotong-potong dalam sekejap." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Senior, siapa gadis kecil itu?" Kaisar mayat hidup menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye sedikit mengernyit, "Tidak tahu." Kaisar mayat hidup mengangguk, "Aku telah berada di sini selama 800.000 tahun, tetapi aku tidak tahu apa-apa tentang dia." Bersambung. Bab 2112. Saranku kamu mengubah ayahmu. 2. 800.000 tahun. Mendengar ini, kelopak mata Mileye berkedut. Orang ini telah dipenjara di sini selama 800.000 tahun. Kaisar mayat hidup melirik Mileye, "Aku tidak tahu mengapa dia tidak membunuhmu, tapi ingat, jangan membuatnya marah. Jangan membuatnya marah, jika tidak, konsekuensinya akan serius." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye mendongak. Ada awan hitam melayang di atas kepalanya, selain itu, tidak ada yang lain. Sesaat kemudian, Mileye berjalan menuju kejauhan, dan setelah melewati gua sempit, wajah Mileye berubah drastis. Tidak jauh di depannya, ada lautan darah yang tak berujung, sekilas tanpa akhir, dan gadis kecil itu duduk di atas kaisar mayat hidup darah, yang mengikutinya dari kejauhan. Mileye ragu-ragu, lalu berjalan ke sisi gadis kecil itu. Melihat pemandangan ini, sudut mulut kaisar mayat hidup sedikit berkedut. Apakah orang ini mencari kematian? Di kejauhan, gadis kecil itu menoleh untuk melihat Mileye. Mileye langsung mengeluarkan manisan hau dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sedikit mengernyit, "Ada apa?"
Mileye berkata dengan serius, "Manisan Hao." Gadis kecil itu melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye buru-buru berkata, "Enak." Setelah hening sejenak, gadis kecil itu mengambil manisan Hao dan menjilatnya. Sesaat matanya melebar, dan saat berikutnya, dia dengan cepat menjilatnya lagi. Mileye menghela nafas lega, sial, manisan Hao ini benar-benar sebuah senjata dewa. Untungnya, dirinya sudah menyiapkan beberapa bundel saat keluar. Ini dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis. Mileye menatap gadis kecil itu, "Apakah ini enak?" Gadis kecil itu mengangguk, "Ya." Mileye mengeluarkan manisan Hao lagi dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. "Setelah makan manisan Hao ini, kita akan menjadi teman baik mulai sekarang." Kaisar mayat hidup tercengang ketika mendengar ini. Apakah orang ini gila? Berteman dengan gadis kecil ini. Pada saat ini, gadis kecil itu mengambil manisan Hao dari Mileye, "Teman." Mileye mengangguk, "Apakah kamu punya teman?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye buru-buru berkata, "Aku akan menjadi temanmu mulai sekarang." Gadis kecil itu melirik Mileye, "Bagus." Mendengar ini, kaisar mayat hidup di samping hampir pingsan. "Teman. Oh sial." Pria ini berteman dengan gadis kecil ini dengan manisan Hao. Kaisar mayat hidup merasa bahwa otaknya tidak cukup. Mileye duduk di sebelah gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Namaku Mileye." "Siapa namamu?" Gadis kecil itu berkata, "Pupil mata darah." "Pupil mata darah." Mileye tersenyum tipis, lalu berkata, "Bisakah kamu keluar?" Pupil mata darah menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ada pesona?" Pupil mata darah mengangguk, "Ya." Mileye sedikit mengernyit, "Kamu sangat kuat, kamu tidak bisa menghancurkan." Pupil mata darah berkata dengan lembut, "Aku terluka." "Terluka?" Mileye melihat pupil mata darah, lalu berkata, "Lalu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk pulih?" Pupil mata darah menggelengkan kepalanya, "Itu tidak baik." Mileye sedikit bingung, "Kenapa?" Pupil mata darah menoleh dan melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Mileye hendak berbicara ketika pupil mata darah tiba-tiba bertanya, "Teman?" Mileye menatap pupil mata darah. Pupil mata darah menatap Mileye, "Kamu dan aku berteman." Mileye mengangguk, "Ya." Pupil mata darah mengangguk sedikit, "Teman harus saling membantu, kan?" Mileye hendak mengangguk, tiba-tiba, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Melihat Mileye tidak menjawab, pupil mata darah sedikit menyipitkan matanya, "Kamu tidak menganggapku teman." Dalam sekejap, lautan darah di sebelahnya langsung mendidih, dan niat membunuh yang tak berujung memenuhi seluruh langit. Selain itu, kaisar mayat hidup langsung turun, gemetaran. Mileye buru-buru berkata, "Teman. Kami adalah teman baik." Pupil mata darah mengangguk sedikit, dan lautan darah langsung menjadi tenang. Mileye menghela nafas lega, kekuatan gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, pupil mata darah tiba-tiba berkata, "Aku ingin meminta bantuan Anda." Ekspresi Mileye membeku. Intuisi memberitahunya bahwa dia ditipu. Pupil mata darah menoleh untuk melihat Mileye, "Bantuan kecil." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kekuatanku agak lemah." Pupil mata darah menatap langsung ke arah Mileye, "Bantu atau tidak?" Mileye sedikit tidak berdaya, "Katakan padaku." Pupil mata darah menatap Mileye, "Siapa yang meninggalkan segel di menara kecil?" Mendengar ini, wajah Mileye menjadi serius. Saat ini, dia mengerti mengapa gadis kecil itu tidak membunuhnya. Ternyata karena ayah.
Pupil mata darah bertanya lagi, siapa itu? Mileye berkata dengan suara yang dalam, aku tahu maksudmu, tapi aku tidak bisa menghubunginya, dan bahkan jika aku melakukannya, dia tidak akan datang. Pupil mata darah sedikit mengernyit, siapa dia? Mileye merasa sedikit tidak berdaya, ayahku. Pupil mata darah menatap Mileye, ayah. Mileye mengangguk. Pupil mata darah terdiam sesaat, dan berkata, pertunjukan. Katakan saja aku ingin membunuhmu, biarkan dia datang untuk menyelamatkanmu, bagaimana menurutmu? Mileye berkata tanpa daya, aku baru saja mencobanya. Dia tidak mempedulikanku. Pupil mata darah sedikit mengernyit, kamu yakin dia ayah kandungmu? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku juga tidak yakin. Pupil mata darah terdiam sesaat, dan berkata, aku sarankanmu mengganti ayahmu. Mileye bersambung.